bahwa definisi pemenang yang sejati menurut Al-Quran tidaklah sesederhana itu. Definisi pemenang sejati menurut Al-Quran ialah yang memenangkan perkara yang besar di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa lillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri 1443 Hijriah yang semoga kita senantiasa dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebulan penuh kita telah melaksanakan puasa Ramadan. Sebulan penuh di malam harinya kita telah melaksanakan qiyamul lail dengan berbagai ketaatan-ketaatan, semisal salat tarawih, tilawah Al-Quran, iktikaf dan semisalnya. Maka pada hari ini sekarang kita saatnya untuk beridul fitri, berhari raya. Allah Tabaraka wa Ta'ala firmankan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar kalian menyempurnakan bilangan Ramadan dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan supaya kalian setelah menggenapkan bilangan Ramadan tadi mengagungkan Allah Tabaraka wa Ta'ala atas apa yang Allah hidayahkan untuk kalian. Mudah-mudahan kalian bersyukur atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan tersebut. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak kaum muslimin yang mendaulat dan mentahbis hari ini sebagai hari kemenangan, di mana hari ini menjadi suatu simbol kita mengalahkan hawa nafsu kita, bisa mengalahkan perkara-perkara yang Allah larang selama bulan Ramadan.
Di hari ini adalah hari di mana seorang disebut sebagai pemenang. Oleh karenanya kita bisa tengok dari ucapan-ucapan selamat yang disampaikan oleh kaum muslimin kepada saudaranya yang lain, minal aidin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah dengan ampunannya, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang menjadi pemenang. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Namun, tahukah kita bahwa definisi pemenang yang sejati menurut Al-Qur'an tidaklah sesederhana itu? Definisi pemenang sejati menurut Al-Qur'an ialah yang memenangkan perkara yang besar di sisi Allah tabaraka wa taala. Definisi pemenang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah Ta'ala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Dan barang siapa yang dijauhkan oleh Allah tabaraka wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka sungguh dia adalah pemenang sejati. Dan sesungguhnya dunia itu hanyalah kesenangan yang menipu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan bahwa definisi pemenang sejati ialah orang yang bisa meraih dua perkara. Yang pertama ialah dia dijauhkan dari api neraka, tidak tersentuh dan tidak teradab di dalam api neraka. Dan yang kedua ialah dimasukkan ke dalam sorga. Itulah definisi pemenang yang sejati yang Allah tabaraka wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Maka ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita menjadi pemenang sejati? Bukan hanya merasa menang di hari ini, tapi benar-benar menjadi pemenang kelak di akhirat, dengan dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam sorga. Maka lewat khutbah Idul Fitri kali ini kita akan sampaikan poin-poin penting tentang kriteria-kriteria seorang itu disebut sebagai pemenang sejati. Poin yang pertama, kriteria yang pertama, kalau kita ingin masuk sorga dan dijauhkan dari api neraka dan menjadi pemenang sejati, poin pertama yang harus kita lakukan dan harus kita jaga ialah jaga akidah kita, jaga diri kita dari berbagai macam kekufuran dan kesyirikan. Jaga betul agar kita wafat dalam kondisi bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan tidak membawa dosa kekufuran, tidak membawa dosa kesyirikan. Karena barang siapa yang wafat di atas tauhid, wafat di atas beriman kepada Allah dan tidak membawa dosa kekufuran atau kesyirikan, jaminan bagi orang yang seperti ini akan masuk ke dalam sorga. Nabi SAW telah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad beliau sampai kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, "Man laqiyallaha
la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Barang siapa yang mati menjumpai Allah dalam kondisi tidak membawa dosa syirik, dalam kondisi bertauhid, maka jaminan masuk surga. Dan barang siapa yang mati menjumpai Allah dalam kondisi membawa dosa syirik, na'udzubillahi min dzalik, maka jaminan masuk ke dalam neraka. Allah Ta'ala pun telah tegaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah, surat yang kelima, ayat ke-72. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga dan tempat kembalinya adalah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang telah berbuat zalim di akhirat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, kriteria pertama yang harus kita jaga dan perhatikan, jaga sampai akhir hayat kita, jangan berbuat syirik, jangan melakukan kekufuran. Jaga iman dan akidah kita, jaga tauhid kita hingga kita wafat. Niscaya jaminan sorga bagi kita, jaminan kita menjadi pemenang yang sejati. Kriteria yang kedua, siapakah pemenang sejati? Kalau dia bisa mendatangkan kriteria yang kedua, bahwa pemenang sejati ialah orang yang menjaga salat 5 waktu, menjaga betul-betul hingga dia wafat. Karena barang siapa menjaga salat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, maka Allah tabaraka wa ta'ala akan jadikan amalan yang lain menjadi bagus, dinilai bagus dengan bagusnya salatnya. Sebagaimana hal ini termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dalam sunan mereka, dengan sanad mereka sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Sesungguhnya perkara atau amalan yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat itu adalah salat. Maka barang siapa yang salatnya baik, yang salatnya sempurna, maka dia akan selamat, akan najih, akan sukses, akan menjadi pemenang yang sejati. Tapi kalau salatnya jelek, nilai salatnya jeblok, maka akan dilihat amalan-amalan yang lain yang mungkin bisa menutupi kekurangan salatnya. Maka ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum, kalau kita ingin menjadi pemenang yang sejati, selain kita menjaga tauhid kita sampai kita wafat, jaga betul salat kita. Allah Ta'ala telah wajibkan kita salat dalam sehari semalam sebanyak 5 kali. Jaga betul-betul salat kita, supaya kita menjadi pemenang yang sejati, supaya kita dihindarkan dari api neraka, supaya kita masuk ke dalam sorga. Kemudian kriteria yang ketiga, kalau kita ingin menjadi pemenang yang sejati, jaga diri kita dari dosa-dosa besar. Jangan sampai wafat dengan membawa dosa besar. Kalau kita pernah melakukan dosa besar, segera bertaubat dengan syarat taubat yang dikatakan oleh para ulama. Yang pertama, menyesali perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang kedua, langsung meninggalkan seketika itu juga, tidak ditunda-tunda. Yang ketiga, berazam dan bertekad bulat
untuk tidak melakukan lagi dosa tadi. Dan yang berikutnya ialah ia bertaubat pada waktu taubat itu masih diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan secara umum taubat seorang hamba masih diterima oleh Allah selagi nyawa belum sampai kerongkongan dan selagi matahari belum terbit dari arah barat. Maka taubat seorang hamba akan senantiasa diampuni dan diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat An-Najm ayat yang ke-31 dan 32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladina asa'u bima amilu wa yajziyal ladina ahsanu bil husna alladina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illa lamam inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi, agar Allah memberi balasan bagi orang-orang yang berbuat dosa dengan azab, dan Allah beri balasan bagi orang-orang yang beriman dengan sorga. Siapa mereka? Yakni orang-orang yang menjauhi dosa besar, kecuali dosa-dosa yang kecil, yang Allah akan hapuskan dosa-dosa itu. Sesungguhnya Allah maha luas ampunannya. Maka kriteria yang ketiga Allah sebutkan di ayat ini, bahwa orang yang akan diberikan janji berupa sorga ialah orang yang tidak membawa dosa besar ketika di akhirat. Kemudian yang terakhir, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum jami'an, kalau kita ingin sukses menjadi pemenang sejati, masuk sorga dan dihindarkan dari neraka, maka jangan sekali-kali mati dengan membawa utang piutang, dengan membawa bentuk kezaliman kepada hamba-hamba yang lain. Karena barang siapa yang berbuat zalim di dunia, Allah perhitungkan di akhirat. Barang siapa tidak membayar hutang di dunia, Allah perhitungkan di akhirat. Barang siapa mendolimi orang di dunia, Allah hisab di akhirat. Semuanya diperhitungkan di akhirat. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis yang sahih, jelas sahih karena diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu ketika pernah mengatakan pada para sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Qalu, "Al muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Suatu hari Rasulullah SAW bertanya, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami wahai Rasulullah ialah orang yang tidak punya duit, orang yang tidak punya harta, orang yang barang dagangannya semuanya ludes dan habis, bangkrut. Maka Nabi SAW mendefinisikan bangkrut bukan seperti itu. Beliau SAW bersabda, "Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bis salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad syatama hadha wa qadafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyaqdiya ma'alaih ukhidha min khotoyahum faturihat alaihi thumma turiha finnar." Naudzubillahi min dzalik. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku, kata Nabi SAW, ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala solat. Dia sholat di dunia, datang dengan pahala sholat. Dia puasa di dunia, datang dengan pahala puasa. Dia juga mengeluarkan zakat di dunia, datang dengan pahala zakat yang besar. Tapi ternyata di dunia dia pernah mencela fulan, menggunjing fulan, melempar tuduhan pada fulan, memakan harta fulan secara zalim, menumpahkan darah fulan, memukul fulan.
maka orang-orang yang didolimi kelak akan menuntut balas. Kalau dia memiliki pahala yang begitu besar tadi, maka pahalanya akan dikurangi sebesar bentuk kedoliman yang dia lakukan. Setiap orang akan diberikan balasan dari kedoliman yang dia lakukan. Jika kedolimannya masih banyak orang yang menuntut pada dirinya, sedangkan pahalanya sudah habis, maka dosa orang-orang yang didolimi akan diambil sesuai dengan besar kedoliman yang dahulu pernah dia lakukan, kemudian ditimpakan padanya. Harusnya dia bisa masuk surga karena pahala sholat, karena pahala zakat, karena pahala puasa. Akan tetapi karena dia telah mendolimi hamba-hamba Allah, akhirnya pahala sholatnya hangus, pahala puasanya hangus, pahala zakatnya hangus, hingga dia pun ditarik kembali menuju ke dalam neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Maka ini 4 kriteria ikhwani fiddin, ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, yang harus kita perhatikan. Jaga diri kita agar jangan sampai kita mati membawa dosa syirik. Jaga tauhid kita. Kemudian jaga diri kita agar kita menjaga sholat 5 waktu dan wafat dalam keadaan menjaga sholat 5 waktu. Dan jaga diri kita dari dosa-dosa besar, dan jaga diri kita dari mendolimi orang lain. Insya Allah kita akan menjadi pemenang sejati sesuai dengan terminologi Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Quranil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktada waqtafa. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Fitri, jamaah salat Idul Fitri yang semoga dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Pada khutbah yang kedua ini saya khususkan nasihat ini untuk para ibu-ibu, para wanita, para muslimah, saudari-saudari kita yang seiman dan seakidah, agar bertakwalah kepada Allah tabaraka wa taala dan taatilah suami. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dan taat pada suami, maka bagi wanita tersebut, bagi istri tersebut akan masuk ke dalam sorga dengan mudah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanadnya sampai kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafidzat farjaha wa ta'at zawjaha qila laha udkhuli al-jannata min ay abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita sudah sholat 5 waktu, sudah puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, taat pada suaminya, maka kelak di akhirat akan dikatakan kepadanya, masuklah Anda dari pintu sorga mana saja yang Anda kehendaki. Taatlah pada Allah dan taatlah pada suami dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian juga kenakanlah hijab, tutuplah badan dengan hijab, dengan jilbab. Demikian pula para laki-laki, bapak-bapak, para suami,
Seorang ayah, seorang saudara harus merasa cemburu terhadap agama Allah manakala ada istrinya, ibunya, saudarinya tidak mengenakan hijab. Karena itu adalah perintah Allah tabaraka wa taala, bukan budaya Arab. Hijab itu adalah perintah Allah. Allah taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat yang ke-59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para wanita muslimah mukmin seluruhnya, agar mereka menjulurkan jilbabnya untuk menutupi tubuhnya, dan itu lebih baik bagi mereka untuk dikenal sehingga mereka tidak disakiti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jilbab itu bukanlah budaya Arab. Jilbab itu adalah perintah Allah. Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas, dengan tegas. Budaya Arab sebelum Islam jauh lebih keji daripada itu. Para wanita bertawaf dalam kondisi tidak memakai busana. Itulah budaya Arab. Tapi Allah tabaraka wa ta'ala berikan kehormatan pada seorang wanita agar mereka menutup tubuhnya, menutup auratnya dengan jilbab. Karena sebesar-besar fitnah bagi seorang laki-laki adalah fitnah wanita. Maka jika wanita keluar dalam kondisi membawa potensi fitnah ini, itu akan menjadi fitnah yang buruk bagi laki-laki. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahkan muttafaqun alaih, karena diriwayatkan dari jalur sahabat yang sama, dari Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi SAW bersabda, ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Sesungguhnya tidak ada fitnah yang lebih berbahaya bagi para laki-laki dibanding fitnah wanita. Dalam kesempatan lain Nabi SAW juga bersabda, sebagaimana termaktub dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam sunannya dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Nabi SAW bersabda, al-mar'atu aurah fa idza kharajat istashrafaha syaitan. Sesungguhnya wanita itu adalah aurat. Kalau dia keluar, maka setan akan menghiasi wanita ini sehingga menjadi fitnah bagi yang lain. Maka perhatikan betul perintah Allah. Ini bukan kata khatib, ini adalah kata Allah di dalam firman-Nya yang mulia di dalam Al-Quran. Ini adalah sabda Nabi SAW. Barang siapa ingin selamat dunia akhirat, ingin dijauhkan dari api neraka, ingin masuk ke dalam sorga, maka hendaknya taat pada Allah tabaraka wa ta'ala, taat pada Rasulnya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sekalian, memberikan hidayah pada kita sekalian, sehingga kita bisa mengamalkan apa yang baik di dalam syariat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina
Allahumma waffiq syababana wa nisa'ana. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You